Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Dosen Laode Muhammad Hikmat SE MSc. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar Bahasa Indonesia dengan materi karakteristik Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faisal Nur Faras. A. Hakikat bahasa. Sapir dalam Marsudi mendefinisikan bahasa sebagai suatu alat untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kemauan yang murni manusiawi dan tidak instingtif dengan pertolongan sistem lambang-lambang yang diciptakan dengan sengaja. Gambar sistem tersebut mencakup unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, sistem lambang yang bermakna dapat dipahami oleh masyarakat pemakainya. Dua, sistem lambang tersebut bersifat konvensional ditentukan oleh masyarakat pemakainya berdasarkan kesepakatan. Ketiga, sistem lambang tersebut bersifat terbatas, produktif, dan dinamis. Artinya, dengan sistem yang sederhana dan jumlah aturan yang terbatas dapat menghasilkan jumlah kata, frasa, pausa, kalimat, paragraf, dan wacana yang tidak terbatas jumlahnya. 4. Lambang-lambang tersebut bersifat abilitas atau manasukan, digunakan secara berulang dan terbatas. Yang kelima, sistem lambang bersifat unik, khas, dan tidak sama dengan lambang bahasa lain. 6. Sistem lambang dibangun berdasarkan kaidah yang bersifat universal. Hal ini memungkinkan bahwa suatu sistem bisa sama dengan sistem bahasa lain. Karakteristik bahasa. Yang pertama, bahasa merupakan sistem. Sistem sangat identik dengan pengertian cara atau aturan. Sistem juga berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Sistem ini dibentuk oleh sejumlah unsur atau komponen yang satu dengan yang lainnya yang berhubungan secara fungsional. Begitupun dengan bahasa. Sebagai sebuah sistem, bahasa memiliki komponen-komponen dan aturan-aturan. Dalam pengertian ini, bahasa memiliki dua aspek penting, yaitu unsur-unsur dan hubungan-hubungan yang dirajut oleh unsur-unsur tersebut. Satuan-satuan bahasa tersebut selalu terkait satu dengan yang lain, sehingga membentuk kepaduan yang erat dan saling mendukung. 2. Bahasa bersifat lambang. Kata lambang sering dipadatkan dengan kata simbol yang diartikan dengan pengertian yang sama. Lebih rincinya, Haidar Al-Wasilah menjelaskan bahwa lambang atau simbol mengacu pada suatu objek dan hubungan antara simbol dan objek itu bersifat manasukan. Lambang dapat dibuat seperti bahasa apa saja. Ia bisa terbuat dari suatu benda seperti piramid yang melambangkan keagungan, atau dari kain seperti warna putih atau hitam, atau juga dalam bentuk ujaran. 3. Bahasa bersifat arbitrter. Bahasa bersifat arbitrter artinya hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib, bisa berubah, dan tidak bisa dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepsi makna tertentu. Secara konkret, alasan kuda melambangkan sejenis binatang berkaki 4 bisa diketahui adalah tidak bisa dijelaskan. 4. Bahasa bersifat konvensional. Meskipun hubungan antara lambang bunyi dan yang dilambangkan bersifat arbitrter, tetapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Artinya semua anggota masyarakat bahasa harus mematuhi konvensi bahwa lambang tersebut itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. 5. Bahasa bersifat produktif. Bahasa bersifat produktif artinya dengan sejumlah besar unsur yang terbatas, namun dapat dibuat satu ujaran yang hampir tidak terbatas. Misalnya, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Susunan Wijaya, Wadar Bunta Bahasa Indonesia hanya mempunyai kurang lebih 23.000 kosakata, tapi dengan 23.000 kosakata tersebut dapat dibuat dengan kalimat yang tidak terbatas. 6. Bahasa bersifat dinamis. Bahasa bersifat dinamis
dasar efektif itu terdokumentasi dalam bentuk interferensi yang bermedia bahasa Indonesia. Oke. Bahasa Indonesia sebagai suatu bahasa. Bahasa menggunakan alat komunikasi antar manusia berupa bunyi simbol yang mengandung makna. Dengan bahasa, manusia dapat mengakspresikan pikiran dan perasaannya, serta dapat berinteraksi dengan sesamanya untuk berbagai keperluan hidup. Demikian pula bahasa Indonesia. Sebagai sebuah bahasa, peran dan fungsinya tidak akan jauh berbeda dengan hal tersebut. Itulah sebabnya pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah harus mengaitkan dengan fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi. Oleh karena itu, pendekatan dan metode yang digunakan guru dalam pembelajaran berpedoman pada fungsi bahasa tersebut, yaitu metode atau pendekatan komunikatif. Bahasa Indonesia sebagai suatu mata pelajaran di sekolah. Bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, termasuk KTSP dan kurikulum 2013. Pada dasarnya adalah sebuah program pembelajaran yang dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan bahasa, dan sikap positif terhadap bahasa atau sastra Indonesia di kalangan para peserta didik. Mata pelajaran tersebut mengembangkan fungsi sebagai pertama, sarana pembinaan kesatuan dan kesatuan bangsa. 2. Sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan. 3. Sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Sarana penyebarluasan pemakaian bahasa dan sastra Indonesia yang baik untuk berbagai keperluan. Yang 5. Sarana pengembangan pendengaran. 6. Sarana pemahaman keberagaman budaya Indonesia melalui sarana kesastraan. Tujuan dan fungsi mata pelajaran bahasa Indonesia tersebut akan menjadi pedoman dan arah dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Karakteristik bahasa Indonesia ilmiah. Bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan salah satu bahasa Indonesia yang digunakan dalam menulis karya ilmiah. Sebagai bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, teori, atau gabungan dari keempatnya, bahasa Indonesia diharapkan menjadi media efektif untuk komunikasi ilmiah, baik secara tertulis maupun lisan. Suparno menjelaskan bahwa karakteristik bahasa Indonesia ilmiah itu yang pertama, lugas dan jelas. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, cendekia. Yang keempat, ringkas dan padat. Yang kelima, konsisten. Dan yang keenam, gagasan sebagai pangkal tolak. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi, bahasa itu bersistem. Oleh karena itu, berbahasa perlu menaati kaidah atau aturan bahasa yang berlaku. Yang pertama, bahasa yang baik. Penggunaan bahasa yang baik menekankan aspek berbahasa yang komunikatif. Hal ini berarti bahwa kita harus memperhatikan takaran bahasa kita. Kita harus memperhatikan kepada siapa kita akan menyampaikan bahasa kita. Oleh sebab itu, unsur-unsur pendidikan, agama, status sosial, lingkungan sosial, dan sudut pandang khalayak tataran kita tidak boleh kita abaikan. Kedua, bahasa yang benar. Bahasa yang benar berkaitan dengan aspek kaidah, yakni peraturan bahasa. Berkaitan dengan peraturan bahasa, ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu masalah tata bahasa, pilihan kata, tanda baca, dan ejaan. Pengetahuan atas tata bahasa dan pilihan kata harus dimiliki oleh penggunaan bahasa lisan dan tulis. Pengetahuan atas tanda baca dan ejaan harus dimiliki oleh